Nanti di internasional kita dibagi 3 Kak. Putri Nusantara itu ada Miss Earth, Miss Global, dan Miss Estetik. Begitu. Oh itu dari ini ya. Oh awalnya dari putri yang Nusantara. Di setiap negara ya, Putri Nusantara. Iya, bener, memang pernah dengar sih. Itu apa sih? Pokoknya kecantikan Imam Bumi itu gimana nih? Jadi perempuan itu tidak hanya cantik secara fisik, Pak. Jadi definisi cantik menurut saya pribadi adalah ketika kita menerima bahwa kita tuh ciptaan Tuhan. Jadi kita sudah cantik, Pak. Kita tahu Tuhan Kalau saya tetap ingin melanjutkan pageant ya, Pak. Jadi mungkin kalau masa jabatan ini selesai, saya beralih ke pageant yang lain. Atau mungkin ada dipercayakan dari tim PNSU bahwa saya misalnya nanti kami ikut pageant yang ini aja, karena saya nggak mau satu hal yang udah saya pegang berhenti di situ aja. Harus di ini ya, diseriusin ya, ada continuity. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih? Pagi, siang, sore, malam. Hai Proaksir semua, kita kembali ketemu di Proaksi Podcast Series yang ke edisi sekian. Berapa ya? Edisi berapa? Edisi Putri Nusantara ya. Ya hari ini kembali kita kedatangan Putri yang untuk kedua kalinya. Keren ya Proaksi Podcast Series ya. Yang pasti cantik ya dan smart ya. Ini dia. Halo semuanya, kenalin aku Gracia Tesalonika Verbina yang sekarang sedang menjabat sebagai Putri Nusantara Sumatera Utara tahun 2024. Panggilannya Cia. Iya, panggilannya Cia, Pak. Gracia apa tadi? Gracia Tesalonika Verbina Sitepu. Wih, panjang. Iya, lumayan panjang, Pak. Ya, apa kabar Cia? Baik, sehat Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Good. Senang sekali nih kita ke ini ya. Enak nih datang Putri nih ya kan. Rido nih suka nih kalau yang putri-putri. Kalau Rido suka nih. Ya, gimana aktivitas? Lancar-lancar aja atau gimana, apa yang sedang dibuat? Puji Tuhan sekarang semua lancar Pak, berdampingan juga sama perkuliahan. Sekarang sedang berjalan di semester 2 Pak, dengan mata kuliah akuntansi. Ya. Akuntansi Proaksi. Ya, nanti kita ngobrol ya sih ya. Kenapa bisa kok akuntansi bisa sih relate ke ini pigeon kayak gini gitu kan. Oke, lanjut lagi nanti. Kemudian juga karena ini kebetulan baru kepilih di minggu lalu ya Pak, jadi mungkin kegiatan iya baru Pak. Kegiatannya masih menyusun, tapi untuk beberapa minggu ke depan ada juga photoshoot dan branding dengan produk-produk lokal gitu Pak. Ada berapa produk? Ada 2 ya Mami, ada 2 untuk kedepannya. Ada 2 ya. Wow. Tapi ternyata jadi putri itu sibuk ya? Lumayan sibuk gitu Bapak. Gitu ya? Iya. Asik nggak sih? Asik Pak, seru. Seru ya? Seru. Tapi kuliah gimana? Sejauh ini kuliah lancar Pak, karena saya juga dengan tim Putri Nusantara Sumut menyesuaikan dengan jadwal kuliah. Jadi harus seimbang, bagaimana kita di luar, bagaimana juga kita di kampus Pak. Jadi kegiatan Putri Nusantara ini sebetulnya dia fleksibel ya, ngikuti jadwal kita. Iya, gitu. benar Pak. Oh asik nih, bisa juga nih Proaksiers kalau mau ini mau ngikut jejak Kak Cia. Ya, kira-kira ini sudah perhelatan keberapa sih yang untuk tahun ini Putri Nusantara Sumatera Utara ini? Kebetulan di tahun lalu itu kita handpick ya Pak, memang dipilih langsung dari nasional untuk perwakilan Sumatera Utara, dan baru dilakukan tahun ini pemilihannya untuk seluruh kota-kota yang ada di Sumatera Utara. Berarti nanti ada apa sih namanya itu?
tingkat lanjutannya. Tingkat lanjutannya ada ya? Ada Pak, ya. Sampai nasional gitu. Sampai internasional? Iya benar Pak. Kalau internasional jadinya apa? Bukan putri dong? Nanti di internasional kita dibagi 3 Pak. Putri Nusantara itu ada Miss Earth, Miss Global, dan Miss Estetik. Begitu. Oh itu dari ini ya? Oh, awalnya dari putri yang Nusantara. Di setiap negara ya, Putri Nusantara. Iya, benar, memang pernah dengar sih, ada putri Miss Earth. Ya, Miss Earth. Apakah ini perubahan dari Miss Universe gitu kan? Oh, rupanya bukan ya, yang model baru lagi. Sebenarnya waktu di karantina atau kualifikasi itu standar nggak, sama nggak seluruh kota? Maksudnya untuk di Indonesia atau negara lain itu sama nggak? Kebetulan ini pageant pertama saya ya Pak. Ya maksudnya dengar dari pengalaman. Ya mungkin kalau dari pengalaman seperti teman-teman semua mentoringnya sama, cara pengajarannya dan cara pemilihannya juga sejauh ini yang saya lihat dari YouTube juga sepertinya sama ya Pak. Sama ya. Begitu. Ada perasaan pastilah dakdikdur plus gitu ya. Iya. Ada Pak. Gimana sih cara ngilanginnya kalau keadaan kayak gitu? Menurut Kak Cia gimana sih? Kalau menurut saya, apalagi kan Kak Cia kan relatif masih sangat sangat muda ya gitu ya. Benar Pak. Dan level nervousnya itu kan biasanya tuh kalau kita nervous tuh kan suka, aduh, yang harusnya benar jadi nggak benar gitu kan. Gimana? Mungkin untuk tips untuk proaxiers nih. Kalau tips dari saya, jangan pernah merasa puas Pak dengan apa yang kita punya. Jadi saya terus belajar, saya punya cita-cita untuk menjadi Putri Nusantara. Tapi saya nggak pernah merasa cukup. Jadi saya nggak berbesar hati, nggak tinggi hati gitu Pak. Jadi ketika nanti saya menghilangkan kegugupan saya berserah sama Tuhan. Jadi intinya berserah sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Dan jangan ini ya, maksudnya ya apa adanya aja gitu ya. Bagaimana ke depannya? Yang penting Tuhan tetap ajarkan saya untuk melakukan yang terbaik dan saya harus bersyukur akan hal itu Pak. Keren nih, ini baru harusnya proaxiers tuh ini nih jadi role model nih. Jadi brand ambassadornya proaksi juga nih nanti ke depan nih ya kan. Nah kita flashback yuk, gimana kira-kira kok Kak Cia mau sih ikut Putri Nusantara ini gitu? Saya coba ceritakan dari awal ya Pak, bagaimana. Jadi waktu itu saya lagi mengikuti acara Natal Pak di gereja saya. Tiba-tiba ada masuk notif Instagram, ada DM menawarkan untuk ikut ajang ini. Saya karena nggak pernah ikut yang seperti ini, saya diamkan dulu DM itu Pak. Saya berpikir, apakah ini tepat untuk saya ikuti? Saya konsultasi dengan orang tua, mau meyakinkan saya bahwa saya dengan arah yang tepat untuk mengikuti acara ini. Akhirnya di hari terakhir pendaftaran saya daftar Pak. Pas di terakhir. Iya, di akhir pendaftaran saya daftar. Terakhir jadi menang gitu. Saya belajar semuanya sendiri. Tentu sebagai manusia kita ada rasa minder ya Pak. Pasti. Apalagi ini pageant pertama saya. Saya khawatir sampai saya maju mundur untuk ikut karena tiba-tiba katanya ada live audition Pak. Jadi saya kira pemilihannya online aja gitu kan. Jadi saya duduk, saya harus gimana, tapi kembali lagi saya berserah sama Tuhan Pak. Saya ikutin aja semua alurnya. Puji Tuhannya kepilih lagi untuk ke final, ke grand final. Di grand final puji Tuhan lagi kepilih jadi Putri Nusantara Sumut Pak. Gitu ceritanya. Jadi kayaknya agak instan ya prosesnya ya. Nggak instan kalau kita lihat. Berapa lama sih? Saya belajarnya 1 bulan. Enggak, maksudnya waktu nerima sampai sampai 2 bulan dari bulan 12 sampai bulan 2 Pak. Ya lumayan cepet dong. 2 bulan. Ya, 2 bulan. Yang ini ada nggak kira-kira sebelumnya tuh ya biasanya sih ini kadang-kadang bakat juga ya kayak yang siapa yang dulu kita Putri Venita Lubis ya. Nah dia ada yang ini kebetulan beliau itu ada yang memang pernah yang kayak gini. Nah kalau Kak Cia gimana? Ada nggak yang sebelumnya pernah atau yang suka pageant kayak gini? Kalau saya pribadi gitu ya Pak. Kalau saya ada nggak di keluarga kira-kira? Tidak ada Pak. Memang ini first time? Iya first time. Woy. Tidak ada ya. Dan saya sebenarnya diam-diam juga dari keluarga besar Pak. Yang tahu cuma mama dan abang. Iya. Papa nggak tahu? Papa mohon maaf sudah tidak ada. Iya, oke. Yang tahu cuma abang dan mama. Saya tidak ngabari keluarga yang lain gitu.
Tapi jadi ya. Puji Tuhan ya jadi Pak. Ya memang kadang-kadang sometimes kita itu harus jangan terlalu banyak mikir, yang penting buat aja, duit gitu ya. Oh gitu juga. Nah tips kedua tuh. Tips kedua hari ini banyak nih dapat tips kita dari Kak Cia. Oke. Nah setelah itu proses kualifikasi. Kualifikasi lama nggak? Kami di karantina tuh ada 3 hari Pak. Tapi full time Pak, dari pagi sampai malam. Jadi benar-benar diajarin terus bagaimana personal branding, attitude menjadi seorang putri bagaimana, bahkan untuk cara berpakaian dan cara bagaimana kami berkomunikasi dengan orang itu pun diajarin sampai sedetail itu Pak. Jadi menyenangkan sih menurut saya. Kelihatan ya deh. Kelihatan ya memang. Perlu juga tuh ini buat workshopnya Proaksi personal branding ya. Iya, memang kalau sekarang ini kan ya salah satunya yang komponen-komponen kayak gitu ya. Iya benar. Oke, kemudian malam grand finalnya di mana waktu itu? Di Grand Central Pak, di Jalan Sei Belutuk. Oh, iya. Itu Kak Cia menyisihkan berapa puluh peserta waktu jadi? Kalau saya nggak salah itu yang lulus untuk live audition ada 32. Untuk live audition itu ada 7 orang dari banyak. Iya, jadi kita ada seksi administrasi berkas dulu. Jadi dari cara membuat CV aja sih. Dari ini ya, artinya kelengkapan administrasi segala macam gitu ya. Kami disuruh buat CV sih Pak. Jadi sebenarnya kan dari CV juga bisa dilihat bagaimana personalnya begitu Pak. Jadi mungkin kualifikasinya sangat ketat mungkin ya Pak. Bahkan sampai CV juga harus dinilai sedetail itu. Iya, memang kadang-kadang ya itulah ya. Kadang kebanyakan orang meremehkan CV itu, padahal CV itu kan bagian dari personal brand ya. Iya kan? benar Pak. Dan menang akhirnya. Puji Tuhan ya Pak. Nah sekarang tugas apa yang diembankan seorang putri Nusantara sebetulnya? Disuruh ngapain sih? Yang pastinya jadi teladan ya Pak buat generasi muda, ya jadi role model buat generasi muda. Kemudian juga karena saya membawa advokasi kecantikan yang membumi Pak. Oke. Itu apa sih advokasi kecantikan yang membumi itu gimana nih? Jadi perempuan itu tidak hanya cantik secara fisik Pak. Jadi definisi cantik menurut saya pribadi adalah ketika kita menerima bahwa kita tuh ciptaan Tuhan. Jadi kita sudah cantik Pak. Kita tahu Tuhan menciptakan kita dan kesempurnaannya. Berarti nggak ada yang jelek-jelek. Iya benar Pak. Tuhan nggak mungkin ciptaannya jelek Pak. Iya. Jadi kita harus menerima. Benar. Setuju, sepakat tuh. Kemudian membumi artinya kita harus dengan kecantikan itu kita peduli terhadap sesama. Bagaimana kita menerapkan kecantikan seorang wanita untuk memperjuangkan hak asasi wanita lain yang mungkin kurang didengar. Jadi itu kecantikan yang membumi. Makanya disebut advokasi ya. Advokasi kecantikan. Menjadi perempuan yang tidak berdiri di kakinya sendiri Pak. Namun berdiri bagi mereka yang tidak mampu berdiri. Gitu, Pak. Berarti artinya kan ya memang sih kita banyak ya nggak usah jauh-jauh ya di kampus juga kan banyak ya, kita mungkin teman-temannya Cia kan bisa dilihat itu, kita lihat kalau di sekitar kita ya Kak Cia ya, banyak ya terutama yang mungkin dari cewek-cewek, mahasiswa cewek itu kan lebih kadang kita di akuntansi lebih tertutup gitu ya. Makanya mungkin dengan adanya kayak gini kan Kak Cia bisa membuktikan akuntansi itu bisa. Benar, bisa. Pak. Akuntansi itu bisa dipakai di mana aja gitu, laku gitu ya. Nah, itu dia karena kan atau gini nih. Kak Cia kalau kenapa sih masuk akuntansi ya? itu dulu tuh. Sebenarnya nih alasannya sedikit konyol menurut saya sih Pak. Wih, kenapa? Saya itu dari SD tidak pernah yang namanya kecukupan uang jajan Pak. Saya selalu ngerasa kurang. Saya cari tahu kenapa ya, ternyata saya tidak pandai menempatkan keuangan saya dengan bagus. Jadi saya tanya mama bagusan manajemen atau akuntansi ya untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Mama bilang, akuntansi aja deh, nanti kan tuh ada disuruh buat laporan keuangan. Ada yang buat laporan keuangan adik sendiri, katanya. Kayaknya cocok juga. Biarpun basic saya dari SD IPA, Pak, saya tidak pernah menyentuh yang namanya pelajaran akuntansi. Dan memang benar untuk suatu hal baru yang tidak pernah kita pelajari agak susah ya Pak beradaptasinya. Cuman percaya aja Pak, itu semua bakal bisa kalau kita memang serius
Dan jadi asik ya. Iya, jadi asik benar. Ya karena kan kadang-kadang kita juga ngobrol sama teman-teman mahasiswa itu kan kita harus punya passion yang akan membuat kita terchallenge ya. Benar. Ya gitu kan, kayak saya kan membuktikan bahwa ini kita bisa buat mengelola keuangan sendiri gitu. Benar. Dan berikutnya yang lebih fantastis lagi ternyata bisa jadi Putri Nusantara gitu ya kan. Iya. Gitu. Asik tuh. Benar, Pak. Kemudian kalau sekarang ada nggak sih yang kira-kira cerita-cerita miring kok anak akuntansi jadi putri sih gitu. Ini bisa apa gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Kebetulan ada, Pak. Ada ya? Ini dari teman sekamar saya pas karantina kemarin. Oh gitu? Iya. Oke. Saya jurusan akuntansi, dia jurusan matematika. Wah, tambah nggak nyambung. Iya. Matematika. Kemudian dia nanya sama saya, kenapa sih kamu mau ikut Putri Nusantara ini? Dia kira saya pertama anak FIB gitu kan, Pak, yang bergaul ini. Nah, biasanya. Terus saya bilang, enggak, saya anak akuntansi USU. Jadi kenapa mau ikut ke sini? Terus saya ngeblank kan, Pak. Iya ya, kenapa ya saya bisa ikut Putri Nusantara ini? Saya kan jurusan akuntansi. Terus saya bilang aja, sebenarnya yang saya pelajarin di akuntansi itu nggak monoton tentang bagaimana keuangan itu, bagaimana membuat laporan keuangan. Tapi kami juga diajarkan bagaimana menerapkan hal baik di dalam laporan keuangan tersebut. Iya. Bagaimana memanajemenkan waktu kita sehari-hari, karena kita kan juga adalah belajar manajemen. Jadi akuntansi itu enggak, kalau kamu bilang takut akuntansi gara-gara angka, malah kami belajar angka cuman sedikit. Kami malah belajar bagaimana cara yang tepat untuk membuat sesuatu yang baik, begitu saya bilang Pak sama dia. Kita juga belajar strategi. Iya, benar Pak. Strategi pemasaran semuanya kita. Semua ada, kepemimpinan, leadership. Kan di karantina pasti belajar leadership kan? Bahkan saya dulu pernah belajar di semester 1 analisis SWOT, Pak, dan disuruh buat untuk dirimu sendiri. Apa kekuranganmu, kelebihan. Mata kuliah apa ya? Manajemen, Pak. Oh, manajemen nih. Harusnya di manajemen strategik. Semester ini ngambil manajemen strategik? Iya, Pak. Tapi kemarin dipelajarinya di manajemen. Tapi nggak di kelas saya kan? Besok nih kami masuk. Iya. Besok. Jadi akuntansi itu nggak semenyeramkan itu. Iya. Bener, Pak. Ya itu sih yang. Tetapi orang awam tuh ngelihatnya kan kalau karena rata-rata sih kebanyakan kepengen belajar bisnis, ya kan? Kalau mau belajar bisnis ya. Kebanyakan orang nggak tahu kalau misalnya belajarnya itu ya di akuntansi gitu kan. Atau bisa juga kita dalami di akuntansi gitu kan. Kayak kata ibu dosen tadi pagi pas di seminar, Pak, akuntansi itu kan bahasa bisnis. Dan benar ternyata ya Pak, semua dipelajarin di akuntansi ini. Ya, iya. Makanya apapun cerita bisnis apapun ya, kayak sekarang ini kan bisnis. Iya. Ya kita bisa terlibat dong. Bisa jadi pelaku atau bisa sebagai analis gitu kan. Tapi kok saya ngasih kuliah di sini? Kan saya ini sebagai host gitu. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah jadi ini cerita yang ringan-ringan aja. Kalau misalnya ada nggak sih kejadian-kejadian lucu selama karantina atau selama Kak Cia ini di sinilah udah jadi duta Putri Nusantara ini, ada nggak hal-hal lucu atau menarik atau yang membagongkan? Ada nggak kira-kira? Ada Pak. Ini sih menurut saya lucu ya, tapi nggak tahu kalau yang lain gimana. Ya apa? Jadi saya sama teman sekamar saya kebetulan pertama kali ikut pageant. Dan basic kami sama-sama di nyanyi, Pak. Jadi kami sering ketemu di Idol, lomba nyanyi gitu. Kami kaget pas ketemu, loh kok ikut acara Putri Nusantara gitu kan, Pak. Jadi karena kami sangat yakin bahwa kami tidak akan menjadi Putri Nusantara, jadi kami sering bercanda-canda gitu. Jadi kalau nanti pas mau crowning, pemakaian mahkota tuh kan kalau tinggal berdua itu ada gandengan tangan, Pak. Iya, nah, bener. Jadi kami di kamar selalu seperti itu, depan kaca. Terus kami tuh kebetulan postur tubuh saya kan agak bungkuk. Dan dia juga seperti itu, Pak. Jadi dia selalu ngingetin saya buat kayak gini. Dan kami berdua kayak gitu. Nanti pas crowning bahu kita kayak gini ya, Kak. Kami kan anggap itu candaan, Pak. Iya. Ternyata pengumuman top 3 nama kami berdua masuk. Iya. Terus dan kami juga, Pak, yang jabatan tangan buat crowning. Dia runner up, saya winner. Jadi menurut saya itu lucu sih, Pak. Karena kami berandai-andai sampai jadi ini. Artinya impian itu kan kadang-kadang dimulai dari berandai-andai. Iya, fake it till we make it ya Pak ya. Betul.
Tapi waktu diumumin temennya Cia nerima nggak kalau Cia yang jadi the winner? Kalau saya lihat dari perlakuannya ke saya, yang nerima ya Pak, karena kami atau kalau let's say misalnya on contrary ya lah, misalnya teman Cia itu yang jadi winner, Cia nerima nggak? Nerima Pak. Nerima. Iya. Siapa sih namanya? Praides Xavier Sitorus. Halo Kak Praides. Sini ya nanti ya, main-main. Iya. Oh gitu ya. Iya. Berarti di dalam waktu masa karantina itu ataupun di masa kualifikasi lah, memang hubungan antar peserta tuh seakrab itu. Iya Pak, seakrab itu. Makanya saya salut Asik Pak. Ya? Iya. Ini perlombaan pertama saya di mana tidak terasa seperti kompetisi. Feels like home. Iya, benar. Wow. Bagaimana kami saling ngajarin. Saya kan kurang pandai nih Pak catwalk waktu itu karena memang audisi pertama saya. Dan mereka tidak susah nggak sih catwalk? Sebenarnya tidak susah Pak kalau sudah kita pelajari begitu ya Pak. Ya kalau udah tahu. Kita tinggal adaptasi aja sih Pak, kayak sekali 2 kali jalan pakai heels baru nanti bisa. Bisa. Lanjut yang tadi. Iya. Kemudian tuh mereka berbesar hati, begini caranya Kak Cia, begini caranya Cia. Jadi saya kayak wow. Gak pelit ilmu ternyata, benar-benar mencerminkan bagaimana role model sebenarnya sih Pak menurut saya. Ada nggak salah satu peserta tuh yang ya gimana ya bilangnya, too good to be true? Nah maksudnya tuh gimana ya? Gimana dong? Apa dong artinya too good to be true tuh dah? Coba cari dulu terus. Waduh. Gimana ya bilangnya? Kayak terlalu baik gitu. Terlalu baik, padahal ada udang di balik bakwannya gitu. Kalau itu saya kurang tahu ya Pak, tapi saya diperlakukan baik sama semua teman-teman saya. Karena dianggap sebagai kayak saudara ya. Benar, Pak. Rindu gak sih masa-masa itu? Rindu Pak, rindu sekali ya. Biarpun cuma 3 hari, tapi memang. Tapi kalau sekarang masih tetap kontak-kontakan ya? Kontekan Pak, kontekan. Ada reuniannya juga nanti. Mungkin abis ini kita buat ya. Oh, bukan puasa bersama. Oh iya ya. Iya bisa juga tuh. Asik tuh. Kalau dari ini kan tadi kita sudah ngobrol sebagai putri Nusantara. Setelah let's say katakanlah nanti ketika masa ini berakhir, berapa lama berakhir? 1 tahun. 1 tahun, berarti tahun depan. Kalau selesai ini kira-kira Cia jalan mana yang kira-kira bakal mau dicapai oleh Cia? Kalau saya tetap ingin melanjutkan pageant ya Pak sebenarnya. Jadi mungkin kalau masa jabatan ini selesai, saya beralih ke pageant yang lain. Atau mungkin ada dipercayakan dari tim PNSU bahwa saya misalnya nanti kami ikut pageant yang ini aja. Karena saya nggak mau satu hal yang udah saya pegang berhenti di situ aja Pak. Harus diseriusin ya. Ada continuity. Iya benar. Continuity bagus sih. Nanti memang udah saatnya harus berhenti baru saya berhenti Pak. Saya rasa sekarang saya masih harus bisa perjuanginnya lebih lagi gitu Pak. Ini mungkin yang terakhir, sebenarnya masih banyak sih. Harusnya dari 2 ya nanti ya. Terus nih. Karena nggak boleh lama-lama kata sutradaranya. Oh iya begitu. Harusnya pengen 1 jam gitu. Kayak podcast yang apa gitu. Ada nggak sih tips dari Cia gimana tentu selama di karantina itu kan kita dilatih untuk self confidence. Benar. Salah satu problem dari kebanyakan mahasiswa akuntansi itu kan self confidence self confidence. Iya. Gimana cara apalagi untuk public speaking? Mungkin ada tipsnya. Iya, kalau saya pribadi Pak, itu kembali lagi gimana diajaran oleh keluarga ya Pak, karena tempat kita belajar pertama itu kan memang keluarga. Kemudian saya juga menerapkan, saya sering melihat bagaimana tata cara berkomunikasi yang tepat Pak, gitu. Karena saya sebenarnya bukan orang yang aktif Pak. Oh gitu? Iya, saya sebenarnya tidak suka bersosialisasi dulunya Pak, jadi saya. Nah, gimana tuh perubahannya? Nah, itu seru. Saya men-challenge diri saya bahwasanya
nanti saya manusia itu makhluk sosial, saya nggak bisa terus-terusan sendiri, nggak bisa di lingkungan saya sendiri. Saya mulai berbaur, saya ikut organisasi. Ada organisasi juga? Saya mulai dari organisasi di gereja, Pak, itu organisasi terkecil kan. Kemudian saya mulai cari juga di media sosial bagaimana, itu kan banyak sebenarnya Pak di YouTube bagaimana cara berkomunikasi yang tepat. Kemudian mempelajari bagaimana kata baku yang tepat untuk kita berada di forum atau kita lagi ngobrol dengan orang yang lebih dewasa, dan bagaimana kalau kita lagi having fun aja gitu Pak. Jadi kualifikasinya itu tepat gitu Pak. Berarti kita juga harus belajar bagaimana istilahnya berhadapan sama orang ya, benar, gitu iya, ya. Benar Pak. Oh, jadi dapat pengalaman baru nih. Artinya kan kita tuh terkadang, iya sih, makanya kadang-kadang misalnya dosen sama mahasiswa, kadang-kadang nggak nyambungnya mungkin karena gara-gara itu ya, Cia ya. Apalagi sekarang kan generasi muda ke bawah suasana Pak. Bagaimana mereka sama teman-temannya sampai lupa tempat, jadi tanpa sadar menerapkan. Iya, menerapkan sama dosennya, sementara dosennya nggak ngerti, gitu kan? Oh, I see. Pak. Ya. Kalau gitu saya harus belajar nih. Bahasa anak muda. Gitu. Ya. Baik. Nah, kalau di Proaksi Podcast Series ada sedikit challenge untuk tamu-tamu. Oh, boleh ya. Ada 2 rapid question. Jadi dua bukan question sih sebetulnya, ada kayak yang harus dipilih oleh tamunya dari dua pilihan, dan dijawab kenapa milih ini. Oke, Pak. Kira-kira ready? Ready Ya? Iya. Santai aja tapi jangan. Oke, Pak. Nanti kayak ujian UTS ya. Belum UTS nanti. UTS nanti ya, Pak. Iya. Belum berapa minggu lagi? Ini minggu berapa? 4, 5. Oh, masih 3 minggu lagi. 3 minggu lagi. UTS. Kita mulai ya. Kira-kira kalau misalnya Cia dalam keadaan ini, apa yang Cia pilih? Di rumah aja atau ke kampus? Ke kampus, Pak. Kenapa ke kampus? Karena tadi saya bilang saya sudah mulai mengembangkan keaktifan saya. Jadi saya senang ketika sekarang saya lebih senang berkumpul dengan teman-teman. Iya. Padahal dulu malas ya. Iya, benar Pak. Iya. Oke, asik nih. Yang kedua, kuliah atau berkarir? Kuliah, Pak. Yakin. Kenapa kuliah? Karena di kuliah kita dapatin hal mendasarnya, Pak. Sebelum kita berkarir, kita harus udah punya dulu pegangan. Ketika kita udah memegang suatu hal kecil itu dapat merubah hal besar, Pak. Jadi menurut saya ketika saya mempelajari dasarnya, saya akan mencapai nanti tujuan saya ke depannya. Wow. Gitu. Wow. Luar biasa ya. Jadi kalau menurut Cia, kalau misalnya kita banyak sih, ada beberapa orang ya, ngapain sih kuliah? Belajar aja kan, apalagi kan sekarang ada banyak kursus-kursus online segala macam. Bahkan untuk kepribadian itu kan juga bisa ada kursus online juga kan. Iya, benar, Pak. Tapi Cia tetap harus kuliah. Artinya harus pendidikan formal. Iya, benar, Pak. Enggak kursus-kursus nggak usah. Kursus juga, tapi perlu ya, harus tetap diterapkan yang pendidikan formal secara langsung, kita bertemu, kita melakukannya secara langsung. Penerapannya juga bisa langsung gitu loh, Pak. Ketika Bapak mengajar, bisa langsung saya terapkan begitu. Benar yang diterapkan. Iya, Pak. Buku dibeli, Pak. Wajib itu. Biasanya mahasiswa kan kok males beli buku. Enggak, Pak. Saya lengkap buku saya, Pak. Woi, berarti well prepare nih, Kak Cia. Ada lagi? Boleh nambah lagi? Udah. Oke, baik. Dengan demikian kayak mau habis ngakhir kuliah aja. Ya sayang banget ya, pas lagi seru-seru nih sama Cia nih ngobrolnya. Mudah-mudahan nanti kita buat seri kedua ya. Oke, Pak. Seri kedua nanti mana tahu ada promo program, nanti Cia boleh mampir kemari. Oke, Pak. Pak, ini ada ini nih, kita lagi promo ini, boleh dong sekalian bantu promo gitu ya, boleh. Nanti kita ngobrol lagi. Untuk program-program dari Putri Nusantara boleh. Ya. Oke. Terima kasih Cia. Ya, terima kasih kembali Pak. Sukses selalu untuk kegiatannya, kuliahnya. Ya, jangan sampai kekurangan energi.
Ya. Kita full energi Pak. Full energi, kita ya. kejar. Woi, semangat selalu. Ya, nanti setelah kita closing Kita nanti closing. Baik, dengan demikian kami pamit mundur diri. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, share ya. Seru nih obrolan dengan Putri Nusantara Sumatera Utara 2024. Sampai jumpa di Proaksi Podcast series berikutnya. Dengan demikian kami pamit. Stay sharp, stay shine, stay cool. Bye. Bye.